pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua diberikan kesehatan. Kali ini Bu Rahma akan bercerita tentang cerita yang berjudul Bangau yang Licik. Disimak ya teman-teman. Di tepi hutan terdapat sebuah telaga yang sangat indah. Air telaga sangat bersih dan jernih, sehingga penghuni telaga seperti ikan, katak, dan kepiting senang hidup di sana. Selain itu, binatang yang tinggal di hutan seperti kijang, kancil, dan jerapah juga sering datang ke telaga. Selain untuk melepas dahaga, mereka juga senang bermain dengan penghuni telaga yang ramah dan baik. Di tepi telaga hidup juga seekor bangau yang sudah tua. Ketika masih muda, bangau tidak pernah kesulitan untuk mencari ikan sebagai makanannya. Tapi setelah tua, gerakannya tidak selincah dulu untuk mencari ikan. Tak satu ikan pun yang diperolehnya. Walau seharian ia berdiri sampai kakinya gemetaran dan pegal-pegal. Tiba-tiba ia menemukan cara untuk mendapatkan ikan dengan mudah dan terbebas dari kelaparan. Pagi harinya, bangau bertemu katak hijau di tepi telaga. "Hai katak, aku sedih memikirkan teman-teman kita di telaga ini," kata bangau. "Apa yang membuatmu menjadi sedih?" tanya katak heran. "Ketika aku sedang terbang mengelilingi hutan, aku mendengar manusia membicarakan bencana musim kemarau yang sangat panjang. Kasihan teman-teman kita kalau sampai telaga ini menjadi kering. Mereka bisa mati semua," cerita bangau dengan muka sedih. Mendengar berita tersebut, katak segera mengumpulkan teman-temannya untuk menyampaikan berita yang ia dapat dari bangau. Maka berkumpullah penghuni telaga, ada mujair, lele, kepiting, dan ikan-ikan. Katak mengajak serta bangau untuk menceritakan bencana apa yang akan menimpa telaga dan seluruh penghuninya. Bangau juga menawarkan jalan keluarnya untuk pindah ke telaga impian agar terbebas dari bencana kekeringan. Mendengar cerita itu, ikan-ikan di telaga menjadi cemas. "Tolong bebaskan kami dari bencana kekeringan ini," teriak ikan-ikan. Akal licik bangau berhasil. "Aku ada akal untuk melepaskan kalian dari bencana. Kalian akan aku pindahkan ke telaga impian yang airnya melimpah dan tidak pernah kering. Tapi ada syaratnya. Kalian harus memejamkan mata sewaktu aku memindahkan dengan paruhku. Apakah kalian bersedia?" teriak bangau memberikan semangat. "Bersedia!" sorak ikan dan seluruh penghuni telaga serentak. Mereka membayangkan betapa indahnya telaga impian yang airnya jernih, melimpah dan tidak pernah kering, seperti apa yang diceritakan oleh bangau. Mereka berebutan dan sudah tidak sabar lagi ingin dipindahkan. "Sabar ya, sabar teman-teman, jangan berebutan. Semua pasti akan dapat kesempatan. Paruhku hanya bisa membawa kalian satu demi satu," teriak bangau. Satu demi satu ikan-ikan itu dipindahkan. "Tolong beri aku kesempatan juga," teriak kepiting. Sebenarnya, bangau tidak suka dengan kepiting karena kulitnya keras. Tapi, supaya tidak curiga, kepiting ikut dipindahkan juga. Bangau memintanya untuk berpegangan di leher. Ketika terbang, kepiting melihat banyak tulang ikan yang berserakan. "Apa yang kamu lakukan terhadap teman-temanku?" tanya kepiting.
Mereka aku pindahkan ke telaga impian yang ada di perutku, kata Bangau sambil tertawa terbahak-bahak. Licik sekali Bangau itu, ikan-ikan dan penghuni danau telah ditipunya. Mengapa kamu tega menipu kami semua? Teriak Kepiting sangat marah. Dengan cara seperti ini, aku tidak perlu lagi susah payah mencari makan. Kalau kamu tidak setuju, ayo turun. Aku juga tidak suka denganmu. Kulitmu keras dan tidak enak, ejek Bangau. Rasakan jepitan capitku ini, Bangau, teriak Kepiting marah. Karena kehabisan napas, Bangau lalu turun perlahan dan akhirnya mati. Setelah Bangau mati, Kepiting lalu menuju ke telaga, menemui ikan-ikan dan penghuni telaga lainnya, yang ternyata masih menunggu giliran untuk pindah ke telaga impian. Kepiting lalu menceritakan apa yang telah dialaminya. Mendengar cerita itu, ikan-ikan menjadi sedih karena kehilangan teman-temannya. Mereka juga senang karena tidak jadi santapan Bangau yang licik. Akhirnya, penghuni telaga mengucapkan terima kasih kepada Kepiting karena pertolongannya. Nah, anak-anak, beginilah cerita tentang si Bangau yang licik. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari cerita ini. Baiklah anak-anak, untuk tugas kalian, Ibu minta kalian gambarkan tokoh-tokoh yang ada di cerita si Bangau yang licik. Dan Ibu tunggu ya gambar-gambar kalian yang bagus. Dah, sampai jumpa kembali.